Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, malam, kapanpun teman-teman menyaksikan video ini. Semoga selalu sehat selalu dan diberikan kesehatan. Perkenalkan, nama saya Ahmad Abdillah. Di sini saya akan membuka sebuah podcast di mana kita akan membahas tentang hubungan ontologi, epistemologi, dan aksiologi. Mungkin saya akan memperkenalkan kedua pemateri yang merupakan teman saya sendiri. Yang pertama ada Matthew Justiko dan yang kedua ada Randi Rangga Batubara. Mereka sama-sama berasal dari ilmu pemerintahan angkatan 2018 ilmu Universitas Brawijaya. Mungkin untuk mempersingkat waktu kepada saudara Matthew bisa menjelaskan hubungan antar ketiganya. Kepada saudara Matthew dipersilahkan. Ya, terima kasih Saudara Ahmad. Langsung saja, yang pertama adalah aspek ontologi ilmu pemerintahan. Ontologi itu merupakan objek apa yang dikaji dari sebuah ilmu. Dalam hal ilmu pemerintahan itu mengkaji mengenai segala bentuk relasi kekuasaan yang berkaitan dengan urusan publik, dalam hal ini negara. Nah, yang kedua adalah aspek epistemologi ilmu pemerintahan. Epistemologi itu dapat dipahami sebagai sebuah metodologi ataupun mengenai bagaimana kita meneliti suatu objek dari sebuah ilmu itu. Nah, dalam hal ini karena ilmu pemerintahan merupakan bagian dari ilmu politik, kita menggunakan pisau analisis dari ilmu politik itu sendiri. Mengenai sudut pandang-pandangnya ini akan dijelaskan oleh Saudara Randy. Yang ketiga ada aspek aksiologis ilmu pemerintahan. Secara sederhana, aksiologis itu merupakan manfaat ataupun kegunaan dari sebuah ilmu. Apa kegunaan itu bagi masyarakat? Aksiologi ilmu pemerintahan sendiri merupakan bagaimana ilmuwan ilmu pemerintahan dapat menganalisis problem-problem masyarakat berkaitan dengan urusan masyarakat dengan negara. Nah, lalu bagaimana hubungan ontologi antara ontologi, epistemologi, dan aksiologi dalam pemerintahan? Yang pertama-tama adalah ilmuwan ilmu pemerintahan jelas meneliti mengenai relasi kekuasaan antara publik dengan negara. Nah, menggunakan metodologi dari ilmu politik, karena kita merupakan bagian dari ilmu politik, yang menghasilkan manfaat bagi masyarakat yang ditelitinya. Dalam khusus ini mengenai ranah kekuasaan negara. Nah, saya ada Saudara Randy, silakan. Oke, baiklah, di sini saya akan menjelaskan ketiga contoh dari ketiga aspek tersebut. Pertama yaitu ontologi. Nah, contohnya itu seperti menyangkut segala bentuk relasi kekuasaan yang berkaitan dengan urusan publik, mulai dari aktor negara, masyarakat, dan intermediat. Nah, dari ketiganya itulah yang nantinya akan mewarnai setiap pembahasan dalam kegiatan studi pemerintahan secara keseluruhannya. Sehingga pada akhirnya hal itulah yang justru dapat menjawab fenomena kekuasaan itu sendiri dalam studi pemerintahan. Nah, yang kedua itu epistemologi dalam pemerintahan. Nah, ini karena sejatinya studi pemerintahan itu merupakan bagian dari kajian ilmu politik, maka hal itu yang memberikan pengaruh dalam kajian ilmu. Contoh nyata dari epistemologi itu kita bisa lihat dari karya ilmiah yang dibuat oleh para mahasiswa ilmu politik dan jurusan ilmu politik dan pemerintahan. Karena di karya ilmiah seperti skripsi itu banyak menggunakan beberapa metode-metode serta pendekatan-pendekatan tiga utama politik, baik itu pendekatan behaviorisme, pendekatannya institusional, dan pendekatan rasionalitas yang nyatanya itu memberikan wujud nyata dari epistemologi dalam studi pemerintahan. Nah, ketiga ada aspeknya aksiologis. Ini aspek aksiologis ini bisa kita lihat dari peran atau kiprah lah dari mahasiswa ilmu politik dan pemerintahan itu sendiri. Jadi dengan cara seperti pengabdian lah pada masyarakat yang nyatanya itu memberikan wujud nyata dari aspek aksiologis dalam studi pemerintahan itu. Nah, jadi tampak jelas bahwasanya hubungan dari ketiga aspek baik ontologi, epistemologi, dan aksiologis itu pada hakikat pada dasarnya itu saling berhubungan satu sama lainnya yang melandasi studi pemerintahan. Baik, saya silakan ke moderator. Baik, terima kasih kepada pemateri karena cukup padatnya atau singkatnya waktu yang diberikan, mungkin kita cukupkan saja. Terima kasih kepada materi telah memberikan sebuah ilmunya untuk di-sharing kepada teman-teman. Dan langsung saja, sekian podcast kita kali ini. Apabila ada kelebihannya, kami sangat berterima kasih dapat diterima, dan apabila ada kekurangannya, kami sangat mohon maaf. Ya, sekian dari kami. Saya moderator, mohon undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.